Assalamualaikum. Bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Arab kelas 5 dengan Bu Eni. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Masih semangat kan untuk belajar? Pada pembelajaran hari ini, kita masih mempelajari materi yang kedua atau pelajaran yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang pola kalimat atau struktur kalimat dalam bahasa Arab. Yang akan kita bahas hari ini adalah an-na'tu, kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata sifat atau dalam bahasa Arab disebut na'at adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Contohnya, ini buku yang baru. Nah, baru itu adalah sifat dari buku tersebut. Ya, jadi kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Jadi, baru adalah sifat dari si buku. Contoh yang lain. Itu sekolah yang bersih. Nah, kata sifatnya adalah bersih. Bersih itu menunjukkan sifat dari sekolah. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Di sini ada contoh kata sifat dalam bahasa Arab. Ada beberapa contoh: luas, bersih, kuat, sehat, dan seterusnya. Pada kotak yang bertuliskan muzakkar berarti dia berjenis laki-laki, muannas untuk perempuan. Muannas ditunjukkan dengan ta marbutoh di belakang hurufnya. Di akhir huruf ada ta marbutoh. Wasi'un artinya luas. Apabila mu'annas menjadi wasi'atun. Kemudian bersih. Bersih nazifun apabila muzakkar. Nah, apabila mu'annas menjadi nazifatun. Dan seterusnya. Jadi kata sifat itu dibedakan antara muzakkar dan mu'annas. Untuk penggunaan kata sifat pada kalimat, pada slide ini ada dua kotak yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Yang berwarna hijau di sana menunjukkan muzakkar, yang berwarna kuning muannas. Jadi pola kalimatnya di sana ada ismul isyarah. Isyarah itu adalah kata tunjuk. Kalian sudah belajar kata tunjuk itu untuk menunjuk yang dekat adalah ini, kalau jauh itu. Nah, isyarah, kemudian ada ismun. Ismun di sini adalah kata benda. Kata benda itu bisa berupa benda, nama orang, ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat. Sifat itu yang tadi kita bahas ya, di sini sifat. Nah, apabila kata tunjuknya muzakkar, di sini contohnya adalah haza. Haza itu artinya ini untuk laki-laki. Nah, kemudian isimnya, kata bendanya juga harus muzakkar. Nah, jismun. Hada jismun salimun. Ini badan yang sehat. Ya. Jadi apabila kata bendanya muzakkar, maka kata tunjuknya juga harus muzakkar. Nah, sifatnya juga harus muzakkar. Haza badanun qawiyun. Ini badan yang kuat. Nah, di sini kata sifatnya adalah qawiyun, kuat. Jadi qawiyun ini menjelaskan badan. Sama, ini muzakkar. Badanun tidak ada ta marbutoh berarti muzakkar. Nah, kata tunjuknya juga harus muzakkar, begitu pula sifatnya. Hadza wajhun jamilun. Ini wajah yang cantik.
ya, atau ini wajah yang ganteng. Nah, jamilun ini menunjukkan sifatnya dari keterangan dari si wajah. Wajah ini adalah muzakkar. Ya, apabila muzakkar laki-laki berjenis laki-laki, maka kata sifatnya juga harus laki-laki. Kemudian di kotak sebelahnya yang berwarna kuning, ini untuk penggunaan muannas. Memang muannas itu kata benda muannas akhirnya ada tak marbutoh. Tapi kenapa kok di sini nggak ada tak marbutoh? Ainun, yadun, rijlun. Di sini ada pengecualian. Ainun itu artinya mata. Yadun tangan, rijlun kaki. Nah, ainun itu adalah kan mata kita dua ya. Jadi apabila kata bendanya ini menunjukkan berpasangan itu artinya dua. Nah, berarti dia masuk ke dalam muannas. Walaupun di belakangnya tidak ada tak marbutoh. Ya, teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi apabila kata benda dia menunjukkan berpasangan itu kan berarti dua. Nah, dia termasuk muannas. Walaupun di belakangnya tidak ada tak marbutoh. Nah, karena di sini ada berpasangan, dia termasuk muannas, berarti kata tunjuknya juga harus muannas. Hadhihi ainun salimatun. Ini mata yang sehat. Nah, kata sifatnya dia harus muannas perempuan. Ditunjukkan dengan tak marbutoh. Hadhihi yadun qawiyatun. Ini tangan yang kuat. Nah, di sini kata sifatnya qawiyatun. Hadhihi rijlun jamilatun. Ini kaki yang bagus. Nah, jadi apabila muannas, kata sifatnya juga harus muannas, kata tunjuknya juga harus muannas. Contoh kalimat yang berpola kata sifat yang lain. Misalnya di sini ada dua kotak yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Polanya masih sama, ada kata tunjuk, kata benda dan sifat. Hada baitun kabirun. Nah, di sini kita lihat kata bendanya, ismunnya kata benda. Kata bendanya baitun. Baitun itu kan muzakkar, berjenis laki-laki, ya. Berarti kata tunjuknya juga harus muzakkar, sifatnya muzakkar. Ini rumah yang besar. Zalika tabibun mahirun. Itu dokter yang pandai. Nah, tabibun di sini kan muzakkar, ya. Maka kata tunjuknya juga muzakkar, sifatnya juga harus muzakkar. Kalau muzakkar berarti di belakangnya tidak ada tak marbutoh. Berbeda dengan kotak sebelahnya yang berwarna merah ini pink. Di sini contoh kalimat muannas, ya. Nah, kalau tadi pada slide sebelumnya yang Ibu katakan karena kata bendanya berpasangan, tidak ada tak marbutoh berarti dia berjenis perempuan. Kalau di sini kata bendanya itu ada tak marbutohnya di belakang, madrasatun, tabibatun. Nah, kalau seperti ini dia sudah pasti dia berjenis perempuan, muannas. Berarti kata tunjuknya juga harus muannas, sifatnya juga harus muannas. Hadhihi madrasatun kabiratun. Ini sekolah yang besar. Tilka tabibatun mahiratun. Itu dokter yang pandai. Nah, tabibatun di sini adalah dokter perempuan, ya. Karena ada tak marbutoh, maka kata tunjuknya juga harus muannas, yang muannas. Kata sifatnya juga harus yang muannas. Semoga penjelasan dari Ibu bisa teman-teman pahami. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui Japri. Di sini ada latihan yang dapat teman-teman coba. Latihan ini memasukkan kata sifat, ya, kata sifat. Nomor 1, hada baitun nuktoh. Nah, di sini ada penjelasan besar. Nah, bahasa Arabnya besar apa? Nah, ini kata sifat semua ya.
besar. Nah, kita lihat dulu. Di sini kata tunjuknya berjenis laki-laki atau perempuan, begitu pula kata bendanya. Apabila kata tunjuk dan kata bendanya muzakkar, berarti nanti kata sifatnya besarnya ini juga harus yang muzakkar. Nomor 2 juga sama. Dilihat ini muwazzafun, kata benda. Kata bendanya isimnya adalah muwazzafun, kata tunjuknya haza. Ini pegawai yang rajin. Nah, dilihat di sini dia termasuk muzakkar atau muannas, ya. Nah, apabila di sini dia termasuk muannas misalnya, berarti rajinnya kata sifat di sini harus menjadi muannas. Apabila di sini termasuk muzakkar, berarti kata sifatnya juga harus yang muzakkar, ya, rajin. Nomor 3 juga sama. Zalika faslun nuqtah. Itu kelas yang bersih. Nah, di sini kata sifat bersihnya itu dilihat dulu. Ini termasuk muzakkar atau muannas, ya. Nah, kemudian nomor 4, hadhihi mudarrisatun nuqtah. Itu ibu guru yang pandai. Nah, dilihat di sini. Nah, termasuk muzakkar atau muannas, ya. Kemudian tilka mistaratun nuqtah. Itu penggaris yang panjang. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini kata sebelumnya ini termasuk muzakkar atau muannas. Apabila kata sebelumnya ini isim dan ismul isyarahnya muannas, berarti panjangnya harus yang muannas. Ingat, kata sifat yang muannas di belakangnya itu ditambahkan dengan huruf ta marbuthoh. Apabila untuk muzakkar berarti tidak ada ta marbuthohnya. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun yang lainnya. Ibu akhiri, semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.